Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Fisah, mahasiswa Universitas Singapura Karawang, program studi Manajemen Pendidikan Islam, semester 2 kelas MPIB dengan NPM 2110631120050. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar, orientasi, ruang lingkup, serta keterkaitan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum serta pendidikan agama Islam. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan Islam, di mana konsep dasar pendidikan Islam ini merupakan salah satu prinsip dasar untuk kita lebih mengetahui dan memahami pendidikan Islam. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran agama Islam agar terbentuk kepribadian yang baik sesuai dengan aturan agama Islam. Sebenarnya pengertian pendidikan Islam dengan pendidikan umum itu hampir sama, hanya saja yang membedakan pendidikan Islam itu lebih terfokus kepada proses membangun karakter atau akhlak. Mengenai konsep dasar pendidikan Islam yang berbeda dengan konsep pendidikan umum, konsep pendidikan Islam ini mengalami interpretasi yang lebih dalam dari para pemikirnya. Konsep dasar pendidikan Islam ini meliputi yang pertama ada tarbiyah, yang kedua taklim, yang ketiga taklif, dan yang keempat itu ada riyadhah. Tarbiyah berarti proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia melalui pemberian petunjuk. Nah, melalui upaya tersebut, potensi manusia akan tumbuh secara produktif dan kreatif. Kemudian taklim, yaitu pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi proses tasfiyah atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri manusia itu berada dalam satu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan tidak diketahuinya. Selanjutnya ta'dib. Ta'dib merupakan proses internalisasi dan penanaman adab pada diri manusia agar ia mengetahui, memahami, serta mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu riyadhah. Konsep riyadhah lebih mengarah pada pendidikan anak yang dilakukan dalam rangka membangun kebiasaan baik dan menanamkan akhlak mulia melalui pendekatan yang variatif dan fleksibel. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu orientasi pendidikan Islam. Nah, orientasi pendidikan Islam ini merupakan suatu cara penyebaran Islam yang dilakukan secara intensif atau bersungguh-sungguh. Nah, dalam hal ini pendidikan Islam memiliki dua orientasi pokok. Yang pertama yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Sang Khalik dan memahami dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian orientasi yang kedua yaitu mendidik dengan memahami dan mengetahui adanya fitrah anak didik. Nah, pada batas ini maka tidak hanya materi pendidikan Islam saja yang urgent, tetapi metode dan proses pembelajarannya pun menjadi penting. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Adapun ruang lingkup pendidikan Islam itu sendiri meliputi satu, perbuatan mendidik, yang kedua peserta didik, yang ketiga dasar dan tujuan pendidikan Islam, yang keempat pendidik, yang kelima materi pendidikan, yang keenam metode pendidikan, yang ketujuh alat pendidikan, yang kedelapan evaluasi pendidikan, dan yang terakhir itu lingkungan pendidikan. Berikut akan dijelaskan mengenai ruang lingkup di atas yang merupakan ruang lingkup pendidikan Islam.
1. Perbuatan mendidik. Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik ialah sebuah kegiatan, tindakan, dan sikap mendidik sewaktu menghadapi anak didiknya. Dalam perbuatan mendidik ini disebut dengan tahdid. 2. Anak didik. Anak didik mereka adalah unsur terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena semua upaya yang dilakukan adalah demi menggiring anak didik ke arah yang lebih sempurna. 3. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Dalam hal ini, dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu ke arah mana peserta didik itu akan dibawa. 4. Pendidik yaitu sebagai subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Ini memiliki peran yang sangat penting. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan banyak ditentukan oleh mereka. 5. Materi pendidikan. Materi pendidikan yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik. Dalam pendidikan Islam, materi pendidikan Islam disebut dengan madatut tarbiyah. 6. Metode pendidikan. Metode pendidikan yaitu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi. Metode tersebut mencakup cara pengelolaan, penyajian materi pendidikan agar materi tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak didik. 7. Alat pendidikan. Alat-alat pendidikan yaitu semua alat yang digunakan selama proses pembelajaran agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. 8. Evaluasi pendidikan. Cara mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. Evaluasi ini diadakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar selama proses pembelajaran. Yang terakhir, lingkungan pendidikan. Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan Islam di sini ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam. Namun dikatakan dalam penjelasan lain, ruang lingkup pendidikan Islam itu hanya meliputi kepada 3 bidang, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu keterkaitan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum dan pendidikan agama Islam. Jadi kita terangkan dulu pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam sekilas jika kita lihat dari namanya saja, perbedaannya hanya di kata agama. Keduanya hampir sama, tetapi pada hakikatnya pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam itu sangat jauh berbeda. Pendidikan Islam itu ruang lingkupnya, jangkauannya itu lebih luas daripada pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian kecil dari pendidikan Islam. Nah, keterkaitan antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam itu keduanya sama-sama bertujuan untuk menanamkan karakter, menanamkan akhlak pada seorang anak dengan menanamkan nilai-nilai keislaman. Jadi dalam pendidikan umum itu di dalamnya terdapat pendidikan agama Islam. Sedangkan pendidikan agama Islam itu termasuk bagian dari pendidikan Islam. Seperti itu. Itulah beberapa pemaparan materi mengenai konsep dasar, orientasi, ruang lingkup, serta keterkaitan pendidikan Islam dengan pendidikan umum dan pendidikan agama Islam dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.